Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Kimia Dasar 2. Pada video ini, kita akan melanjutkan reaksi penggaraman 2, di mana kita telah memasuki reaksi yang keempat, yaitu reaksi logam plus garam. Nah, reaksi logam plus garam ini bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu logam L plus garam Mz akan menghasilkan logam M plus garam Lz. Ada yang menarik di sini kalau kita perhatikan bersama, yang awal mulanya logam L ini sendirian, tiba-tiba dia bisa mendesak si logam M, sehingga pada akhirnya akan didapatkan pasangan garam Lz. Jadi logam L ini dia mampu mendesak logam M, dan akhirnya yang sendirian menjadi yaitu logam M plus garam Lz. Nah, bagaimanakah syaratnya supaya reaksi ini bisa terjadi? Yang pertama, syaratnya yaitu garam Mz harus mudah larut. Maka dari itu, kalian harus menghafalkan tabel kelarutan garam untuk menentukan apakah reaksi ini bisa berlangsung atau tidak. Kemudian syarat yang kedua yaitu logam L terletak di sebelah kiri dari logam M pada deret volt. Nah, mengapa syarat yang kedua ini harus demikian? Harus logam L ini terletak di sebelah kiri dari logam M dalam deret volta, karena pada reaksi ini tujuan kita yaitu ingin mengoksidasi logam L sehingga akan didapatkan garam Lz. Nah, di dalam deret volta, seperti yang sudah kita ketahui, sudah kita pelajari bersama, semakin ke kiri, maka logam di dalam deret volta itu akan semakin mudah teroksidasi. Maka dari itu syaratnya adalah logam L terletak di sebelah kiri dari logam M dalam deret volta. Kemudian syarat yang ketiga yaitu garam Lz. Nah, garam Lz ini ya, produknya. Ini kita membicarakan produk sekarang ya. Garam Lz yang terbentuk mempunyai valensi logam yang rendah. Jadi yang dihasilkan di sini adalah garam O. Nah, contohnya misalkan Mg plus CuSO4, maka nanti akan dihasilkan Cu plus MgSO4. Nah, kalau kita lihat pada deret volta, nah jika kita perhatikan pada deret volta, Mg berada di sebelah kiri logam Cu, maka Mg bisa mendesak Cu sehingga akan dihasilkan garam O dari Mg. Syaratnya ingat ya, logam L harus berada di sebelah kiri dari logam M. Nah, contoh yang kedua yaitu Fe plus AgNO3 akan dihasilkan Ag plus FeNO3 dua kali. Seperti yang sudah kita ketahui ya, Fe di dalam deret volta ada di sebelah kiri Ag, maka Fe bisa teroksidasi, sedangkan Ag akan mengalami reduksi. Sehingga Fe mampu mendesak si logam Ag dan berpasangan dengan NO3 menjadi garam O-nya. Garam O-nya yaitu FeNO3 dua kali. Sedangkan Ag dia akan tereduksi menjadi logamnya yaitu Ag. Nanti tinggal kalian sarakan. Contoh yang ketiga yaitu Cu plus ZnSO4. Nah, menarik contoh ini ya. Kenapa untuk contoh yang ketiga ini tidak dapat bereaksi, tidak dapat berlangsung? Hal ini disebabkan karena Cu terletak di sebelah kanan dari Zn dalam deret volta, sehingga Cu tidak mampu menggeser atau mendesak logam Zn dari garamnya. Nah, untuk reaksi logam plus garam ini ada beberapa catatan tambahan, yaitu suatu logam dapat mereduksi garam I-nya menjadi garam O. Supaya lebih jelasnya, langsung saja kita jelaskan dengan contoh. Nah, misalkan seperti ini, Fe plus Fe2SO4 3 kali. Nah, di sini logam sama-sama Fe logamnya ya. Yang Fe2SO4 3 kali ini merupakan garam I dari logam Fe.
Nah, ketika garam I ini bereaksi dengan logam itu sendiri, yaitu Fe, sama-sama Fe, maka garam I-nya ini bisa berubah menjadi atau bisa tereduksi menjadi garam O-nya, yaitu FeSO4. Jadi kalau logamnya sama, maka logam tersebut bisa mereduksi garam I-nya. Begitu juga untuk reaksi yang kedua, yaitu Sn plus SnCl4. Nah, kuncinya yaitu logamnya sama, yaitu sama-sama Sn. Nah, SnCl4 ini adalah garam I dari Sn. Maka hasil reaksinya adalah garam O-nya, yaitu SnCl2. Begitu juga dengan reaksi yang ketiga, yaitu Hg plus HgCl2. Maka akan dihasilkan garam O-nya, yaitu Hg2Cl2. Nah, untuk Hg perlu diperhatikan. Hg dengan valensi 1, dia merupakan ion diatomik. Jadi, bentuk ion dengan valensi 1 dari Hg yaitu Hg2, 2+. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Ion Hg dengan valensi 1, kita tuliskan seperti ini ya. Hg2, 2+. Sehingga ketika ion Hg ini valensi 1 ya, tapi kalau yang valensi 2 tuliskan seperti biasa Hg2+. Tapi kalau valensinya 1, penulisannya seperti ini, Hg2, 2+. Maka ketika ion ini bereaksi dengan si Cl- akan membentuk rumus molekulnya yaitu Hg2Cl2. Kalau misalkan dengan NO3- dengan ion nitrat, maka hasilnya yaitu Hg2NO3 2 kali. Baik, nah hal ini, catatan tambahan ini akan berdampak pada reaksi sebelumnya, yaitu di reaksi logam plus asam oksidator. Ketika logam yang direaksikannya itu berlebihan, maka garamnya yang dihasilkan bukanlah garam I, melainkan garam O. Jadi, saya ulang sekali lagi, dari catatan tambahan ini akan berdampak pada reaksi sebelumnya, yaitu di reaksi logam plus asam oksidator. Ketika logam yang direaksikan itu berlebihan, maka garam yang dihasilkan bukanlah garam I-nya, melainkan garam O. Jadi bisa difahami ya. Maka dia istilahnya begini, karena berlebih, jadi awalnya yang terbentuk itu garam I, yaitu HgNO3 2 kali. Nah, karena berlebih tidak tepat bereaksi, masih ada sisa Hg, maka sisa Hg tadi akan bereaksi kembali dengan garam I-nya. Jadi bisa kita tuliskan Hg, reaksinya yaitu Hg plus HgNO3 2 kali menjadi yaitu garam O-nya Hg2NO3 2 kali. Semoga dapat dipahami. Nah, reaksi berikutnya ini adalah reaksi terakhir dari reaksi penggaraman 2, yaitu logam plus air. Yang bisa bereaksi dengan air pada logam di deret volta yaitu hanyalah kalium hingga besi. Saya ulang sekali lagi, yang bisa bereaksi dengan air dari logam-logam yang ada di deret volta yaitu hanyalah logam kalium hingga besi. Nah, berikut ini adalah rinciannya. Bagaimanakah syarat dan kondisi dari air tersebut? Nah, pertama ini, mulai dari logam kalium hingga natrium, logam-logam tersebut dapat bereaksi dengan H2O pada temperatur biasa. Perlu diketahui bahwa logam kalium hingga logam natrium ini merupakan logam-logam yang sangat-sangat reaktif. Jadi, saking reaktifnya, hanya dengan air pada temperatur biasa, air biasa, dia sudah bisa bereaksi. Bahkan bisa menimbulkan ledakan yang cukup hebat. Gitu. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya seperti ini. K plus H2O. Nah, reaksinya akan menghasilkan yaitu produknya basa plus gas hidrogen.
Untuk logam berikutnya, tadi mulai dari kalium sampai dengan natrium ya. Nah, logam berikutnya yaitu logam Mg. Syaratnya bisa bereaksi dengan airnya. Bagaimanakah syarat dari air tersebut? Dia bisa bereaksi kalau airnya yaitu air mendidih. Begitu ya. Jadi reaksinya sama ya. Tidak ada yang membedakan. Hasilnya sama. Nah, untuk yang Mg, ketika direaksikan dengan air, hasilnya akan menghasilkan senyawa oksidanya, yaitu MgO plus gas hidrogen. Jadi, untuk reaksi penggaraman 2 ini memang dibutuhkan hafalan ya. Untuk kalium sampai dengan natrium, hasilnya yaitu basa plus gas hidrogen. Nah, mulai dari Mg ini, Mg hingga besi, hasilnya nanti bukan berupa senyawa basanya, tetapi berupa senyawa oksidanya. Untuk Mg berarti senyawa oksidanya yaitu MgO. Nah, logam berikutnya yaitu Al, Zn, dan Fe, dia hanya bisa bereaksi dengan uap air pada temperatur tinggi. Reaksinya bagaimana? Untuk Al, maka akan dihasilkan oksidanya yaitu Al2O3 plus gas hidrogen. Untuk Zn, hasilnya yaitu senyawa oksida dari Zn, ZnO plus H2. Dan Fe, nah khusus Fe, senyawa oksidanya bukanlah FeO atau Fe2O3, khusus Fe, senyawa oksidanya perlu diingat ya, tolong dihafalkan senyawa oksidanya yaitu Fe3O4. Nah, maka dari itu kita bisa membuat ringkasan untuk logam-logam yang ada pada deret volta. Kita bagi ke dalam 5 golongan logam. Golongan yang pertama yaitu golongan logam yang hanya bisa bereaksi dengan air pada temperatur biasa. Di sini logam-logam yang termasuk dalam golongan 1 ini yaitu mulai dari kalium hingga natrium. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan logam yang bisa bereaksi dengan uap air pada temperatur tinggi. Apa saja yang termasuk dalam golongan 2 ini? Yaitu logam kalium hingga logam Fe. Golongan yang ketiga yaitu logam yang bisa bereaksi dengan asam non-oksidator, yaitu logamnya apa saja mulai dari kalium hingga batasnya yaitu Pb. Tetapi yang perlu diingat ya, NiSnPb tidak bisa bereaksi dengan reaktan sebelumnya yaitu air. Dia hanya bisa bereaksi dengan asam non-oksidator. Jadi batasnya di sini ya. Ini hanya bisa bereaksi dengan asam non-oksidator. Golongan yang keempat yaitu golongan logam yang bisa bereaksi dengan asam oksidator. Apa saja yang termasuk dalam golongan 4 ini? Yaitu mulai dari kalium hingga Ag. Tetapi yang perlu diingat, mulai dari Cu, Hg, dan Ag, dia hanya bisa bereaksi dengan asam oksidator. Jadi batas penandanya adalah titik-titik ini adalah batas penanda. Dan golongan yang terakhir, yaitu golongan 5. Golongan logam-logam yang bisa bereaksi dengan aqua regia. Apa saja? Berarti semua logam yang ada di deret volta ini bisa bereaksi dengan aqua regia. Tetapi sama seperti sebelumnya, yang perlu diingat, ada titik-titik di sini. Nah, ada batas. Berarti PT dan AO hanya bisa bereaksi dengan aqua regia. Nah, itu tadi penjelasan seputar reaksi logam plus garam dan juga logam plus air. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.